Shalom, berjumpa lagi dengan saya Magdalena Naha dalam YouTubeku. Aku membagikan videoku ini yaitu berbagi ayat firman Tuhan. Eh, Tanda-tanda zaman akhir menuju akhir zaman, banyak sekali ajaran-ajaran yang menyesatkan. Bahkan mereka berkata juga, katanya Tuhan Yesus tidak pernah mendirikan gerejanya. Tuhan Yesus tidak membawa agama. Tetapi tentunya kita sebagai umat Tuhan harus menyelidiki dan rajin membaca kitab suci kita. Agar kalau ada si penyesat-penyesat di luar sana, kita tidak gampang disesatkan. Karena apa yang dia perkatakan itu, yaitu tadi terkadang bisa menyesatkan umat-umat Tuhan yang lainnya. Agama yang tertua adalah Kristen, agama Kristen. Tetapi setelah banyak dipecah-pecah, akhirnya ada Kristen Katolik, ada Kristen Protestan, ada Kristen Pentakosta, dan banyak Kristen-Kristen yang lainnya. Nah, disitulah agama supaya bisa dibuat teratur dan tetap di dalam satu, yaitu kepalanya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kalau kita tidak mau menyelidiki baik-baik, ya itu tadi, banyak orang yang tersesat, banyak orang yang nggak mengerti, nggak paham, akhirnya dia bisa pindah di dalam keyakinannya. Saya sebagai seorang Katolik, puji Tuhan kalau saya mendengar romo-romo yang menerangkan tentang gereja Tuhan, tentang agama, saya boleh menggalinya dan mendengarkan, akhirnya saya boleh memahami dan mengerti bahwa ternyata memang agama dan gereja itu adalah Yesus sendiri juga yang mendirikan. Coba kita baca ayatnya dulu di dalam 1 Timotius ayat 1 pasal 1 ayat 9, pasal 1 ayat 9 berbunyi, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya. Nah, jadi di dalam hukum Taurat jelas memang di situ ayat-ayatnya kalau kita baca penuh kengerian, dan terkadang mungkin kalau kita gagal paham untuk memahami di dalam Taurat, memang di dalam Taurat hukum-hukumnya sangat keras. Zaman dahulu kalau ada anak yang melawan orang tua saja, kalau mereka tidak mau dengar orang tuanya dan masih membantah, apalagi anak-anak yang suka melakukan kenakalan-kenakalan, entah itu di dalam minum mabuk, entah itu di dalam kenakalan yang lain, tetapi orang tua sudah memperingatkan, tetapi mereka tidak mau dengar, akhirnya dibawa kepada tua-tua di zaman Taurat itu dulu, di zaman Taurat dahulu. Dan anak itu harus dihakimi, dan kalau seandainya dia mau mendengar dan menurut dan mau tidak melakukan perbuatan yang nakal lagi dan berdosa lagi, dia akan diampuni. Tetapi kalau dia melawan dan memberontak, dia akan dihukum dan sampai dirajam oleh batu. Nah, disitulah hukum Taurat memang hukumnya sangat keras, harus bisa terjadi dan terlaksana. Jadi jelas bahwa agama sejak dahulu kala sudah ada, bahwa yang mendirikan agama itu ya Allah itu sendiri. Jelaskan di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 9 ini berkata, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka
dan yang lalim, bagi orang yang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya. Jadi zaman dulu itu tadi sangat keras. Hukum Taurat itu sangat keras. Tetapi di zaman kasih karunia itu mulai di dalam hukum kasih karunia di dalam Tuhan Yesus itu diperkecil menjadi 2 hukum. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap pikiranmu. Kasihilah samamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Tetapi hukum itu lebih tegas dan lebih keras lagi, dalam arti kalau kita hanya memandang orang tetapi hanya dipikirkan saja dan menyenangi orang itu hanya dalam pikiran saja, Tuhan Yesus bilang kamu sudah berzina. Begitupun kalau kita mempunyai kebencian dengan orang saja, baru kebencian itu baru mungkin kita pikirkan dan mau dirancangkan, itu kita sudah dibilang kamu pembunuh. Nah, jelas hukum Tuhan Yesus lebih tegas lagi dan lebih keras lagi. Belum dilakukan saja kita sudah jatuh dalam dosa hanya di dalam pikiran. Nah, makanya Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat itu. Tetapi di zaman Taurat memang banyak orang durhaka, banyak orang yang jahat, banyak orang yang melakukan perbuatan dosa. Tetapi digenapi oleh Tuhan Yesus, dan akhirnya Yesus memberikan hukum kasih karunia, penebusan dosa itu menjadi sempurna. Jadi dari dulu kala agama sudah ada dan dipertegas lagi di dalam ayat yang selanjutnya. Coba kita baca dulu lagi di dalam 2 Timotius 3 ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Nah, jelas agama sudah tertulis sejak lama. Itu agama itu ialah dari Allah itu sendiri, dan gereja itu juga dari Allah itu sendiri. Diperkuat lagi kalau kita baca di Matius. Makanya dulu Rasul Petrus disebut Paus yang pertama, Bapak Paus yang pertama yang mendirikan gereja kita Katolik, yaitu Bapak Petrus. Coba kita baca dulu di Matius pasal 16 ya, kalau tidak salah pasal 16 ayat 18. Jadi ternyata gereja dan agama itu memang didirikan oleh Allah itu sendiri. Bukan didirikan oleh bapak-bapak gereja, bukan ya, tetapi dari Allah itu sendiri, karena sudah tertulis di dalam kitab sucinya. Jadi bapak-bapak gereja meneruskannya. Nah, jadi di sini kadang-kadang banyak orang yang menyesatkan dan berkata, Yesus itu tidak pernah mendirikan gerejanya, Yesus tidak pernah mendirikan agama, tapi itu salah besar. Coba kita baca dulu. Akhirnya banyak nabi-nabi palsu bermunculan, banyak orang-orang yang mengaku sebagai Sang Mesias dan memakai namanya, akhirnya menyesatkan banyak manusia. Coba kita baca dulu di dalam Matius 16. Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, jelaskan bahwa Yesus mendirikan gerejanya, dan akhirnya melalui Santo Petrus ini yang menjadi penerusnya. Dan akhirnya Santo Petrus menjadi paus yang pertama
di dalam gereja kita Katolik. Jadi begitu ya teman-teman, kalau kita nggak mau tersesat dan disesatkan, kita harus menyelidiki kitab suci kita dengan benar agar kita tidak gampang disesatkan. Oke, begitu saja sharing saya yang saya bagikan, dan saya membagikan ayat-ayat kitab suci. Aku mengajak sahabat-sahabatku, terlebih yang beragama Katolik, harus menyelidiki kitab suci ya, agar kita tidak gampang disesatkan. Oke, God bless you.